Salam. Shalom. Para haladu HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu Advent kedua untuk kita seluruh jemaat semua yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah melalui live streaming. Sebelum acara ibadah kita mulai, kita akan membacakan protokol kesehatan COVID-19. Pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi menggunakan HP. Kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Terima kasih. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Baiklah, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 3. Jemaat kami yang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan kembali duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mendusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang. Oh datang Tuhan Isa
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan kembali duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Ayat 1. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Markus 1 ayat 8 sampai dengan ayat 8. Ayat 1 sampai 8 kita baca secara bergantian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sampai demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 4 dan 5.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang kelak, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 6 Desember 2020. Yang pertama, Minggu Advent kedua. Hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Yang kedua, Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020, gereja kita mengadakan pelayanan Baptisan Kudus di kebaktian bahasa Batak kepada 3 orang anak jemaat kita. Yang pertama, 1, Kenoa Kalamana Naibaho, anak dari keluarga Bapak Linggom Perdana Christian Naibaho, Ibu Griffith Jessica Lumpan Tobing, sektor Godung. 2, Adriele Galatea Narwastu Simarmata, anak dari keluarga Bapak Andre Narwastu Simarmata, Ibu Grace Kristia Naibaho, HKBP Jati Asih. 3, Catherine Arwen Sinaga, anak dari keluarga Bapak Rudi Arman Sinaga, Ibu Romaria Sulastri Hutahayan, sektor Sion. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 7.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru, yaitu nama Yose Rizal Esra Sitorus, alamat Jalan Taman Meruya Ilir Blok C4 nomor 15 Jakarta Barat, Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putra Bapak Maludin Sitorus, Ibu Timawan Boru Sinaga, dengan tunangannya, nama Rineza Wijayanti Nauli Boru Panjaitan, alamat Jalan Bendungan Ilir 7 nomor 2 Jakarta Pusat, Jemaat HKBP Sudirman, Resort Sudirman, Jakarta. Putri Bapak Albert Panjaitan, Ibu Sinta Rubiana Diantini. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan tersebut. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia. 1, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, Bapak Tumpal Pak Pahan, umur 57 tahun, alamat Jalan Olahraga 3 nomor 5 Jakarta Pusat, sektor Godung. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir. 2, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Nyonya Tuana Belinda Tampu Bolon Boru Pak Pahan, umur 63 tahun,
alamat Jalan Bendi Besar Raya nomor 21 Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, Perjamuan Kudus. 1. Perjamuan Kudus perayaan Natal. Malam Natal dan pelayanan Perjamuan Kudus hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 Perjamuan Kudus perayaan Natal. Malam Natal dan pelayanan Perjamuan Kudus Kamis 24 Desember 2020 pukul 16 dan pukul 18.30 WIB. Natal umum dan Perjamuan Kudus Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 pukul 11 WIB. Pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan pukul 14, pukul 17 dan pukul 19 WIB. Hari Natal kedua dan Perjamuan Kudus Sabtu 26 Desember 2020 pukul 16. Pelayanan Perjamuan Kudus juga dilaksanakan pukul 8, pukul 10 dan pukul 14 WIB. Amang inang yang rindu mengikuti Perjamuan Kudus dapat mendaftarkan melalui Google Form yang diberikan. Mengingat kondisi pandemik COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 50 orang untuk setiap waktu yang telah ditentukan di atas. 2. Amang inang yang rindu dilayani Perjamuan Kudus di luar jadwal Perjamuan Kudus Natal tersebut dapat menghubungi sintua sektornya masing-masing atau dapat menghubungi sekretariat gereja untuk melaksanakan ibadah dalam bentuk chapel. Yang keenam, seksi remaja. 1. Puji Tuhan, We Talk Remaja yang ke-30 pada hari Minggu yang lalu, tanggal 29 Desember 2020, telah dilaksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh 45 orang remaja dan 7 orang pembina atau total 52 orang. 2. We Talk ke-31 akan kembali diadakan pada Minggu siang dengan tema Talk About Wisdom and Temptation. Setelah ibadah tanggal 6 Desember 2020 dengan jadwal bisa kita baca di Warta Cetak. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan We Talk tersebut. 3. Panitia Natal Remaja HKBP Kebayoran Baru telah memberikan bantuan sosial kepada Panti Dorcas pada hari Minggu jam 11 setelah kebaktian Minggu. Terima kasih untuk tangan-tangan orang tua yang sudah membagi berkat bagi anak-anak di Panti Dorcas. 4. Sehubungan dengan persiapan Natal yang semakin dekat, kami mengundang para remaja yang belum bergabung dalam We Talk agar dapat berpartisipasi dalam Natal Remaja yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2020 secara virtual live streaming. Besar harapan kami semua remaja dapat mengambil bagian dalam perayaan Natal tersebut. Yang ketujuh, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020 kita akan memberikan persembahan untuk kegiatan Natal yang dilaksanakan di tempat. Yang kedelapan, Sinode Godang HKBP. Pada hari Rabu sampai dengan Minggu tanggal 9 sampai dengan 13 Desember 2020
akan diadakan sinode Godang HKBP bertempat di Seminarium Sipaholon, Tarutung. Yang kesembilan, renovasi pembangunan gereja. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 2020 dan penyelesaian progres pembuatan pagar gereja, kami menghimbau agar komitmen dapat segera diselesaikan para donatur dengan menyetor ke rekening panitia renovasi di Bank Mandiri atas nama HKBP Kebayoran Baru, panitia renovasi _pembangunan. Yang ke-10, persembahan bulanan tahun 2020. Berhubung menjelang akhir tahun 2020, diharapkan bagi jemaat yang belum menyampaikan persembahan supaya segera menyampaikannya. Yang ke-11, perayaan Natal di minggu ini. 1. Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 10 WIB akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu Batita Balita melalui virtual dan live streaming. 2. Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 13 WIB akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu kelas 1 sampai dengan kelas 6 melalui virtual dan live streaming. 3. Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 14 WIB akan dilaksanakan Natal Remaja dan Pelajar Sidi melalui virtual dan live streaming. Yang ke-12, varian Natal. 1. Hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan penyerahan bingkisan Natal kepada 24 keluarga jemaat yang diawali dengan ibadah singkat. 2. Varian Natal dapat kita baca di Warta Cetak. Yang ke-13, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 6 sampai dengan 12 Desember 2020. Kiranya Tuhan memberkatinya. Jika ada jemaat yang belum mencantumkan namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi sintua sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang ke-14, yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, mari kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Paduan suara virtual dari Ina Hana. Hola, bon matu.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88, ayat 1 dan 3, sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming, kami menyampaikan kepada kita semua yang berkumpul di sini di gereja dan yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, kami menyampaikan selamat Advent bagi kita semua. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di Advent yang kedua yang tertulis di Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama, demikian firman Tuhan.
Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya berangkat dari ayat 9, yaitu aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Tuhan mau berbicara. Dari ayat 9 Tuhan mau berbicara. Dari ayat 9, ketika Tuhan mau berbicara, Dia hendak berfirman, maka ketika kita pada posisi yang mau mendengar, kita semangat. Oh, ada sesuatu yang mau disampaikan. Oh, ada sesuatu yang mau dikatakan. Oh, ada sesuatu yang mau kita dengar. Tentu ketika Tuhan mau berbicara, maka semangat kita menantikan Kristus, membiarkan Dia berbicara, membiarkan Allah berbicara, membiarkan Allah datang di tengah-tengah kita. Tetapi yang sering terjadi malah sebaliknya. Kita kurang bisa dan kurang mampu untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Firman Tuhan pada ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bahwa Allah akan berbicara di tengah-tengah kehidupan kita, berarti ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan orang yang mengikut Dia. Tetapi sering kita mengatakan, amagu ya mang, amagu Tuhan. Tuhan itu sangat ngeri sekali. Tuhan itu kok begitu? Sehingga kita tidak mampu dan kurang bisa untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Sehingga kita kurang mampu dan kurang bisa untuk dengar-dengaran apa yang mau dibicarakan Tuhan dalam kehidupan manusia itu. Amagu ya mang, Tuhan itu ngeri kali. Ujung-ujungnya Tuhan tersudutkan. Ujung-ujungnya Tuhan tersudutkan. Dan ujung-ujungnya Tuhan disalahkan. Akibat tidak ada lagi dan tidak diizinkan Tuhan berbicara di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Aku mau mendengar. Tuhan mau berfirman. Tuhan hendak berfirman. Sehingga organ tubuh kita yang dahulu berinteraksi di luar adalah telinga.
Yang terlebih dahulu berinteraksi di luar adalah telinga. Melalui telinga kita bisa mendengar, dan itulah organ tubuh yang berinteraksi di luar. Yang pertama sekali. Tentu Bapak dan Ibu, betapa pentingnya kita untuk mendengar. Berangkat dari ayat 9. Aku mau berfirman. Adong naneng huataho tuhamu ina di batama. Ada yang mau kusampaikan kepadamu. Ada sesuatu mau kusampaikan kepadamu. Apakah kamu siap mendengar? Apakah Bapak dan Ibu siap untuk mendengar? Apakah pengikut-pengikut Allah siap untuk mendengar? Apakah yang mau dikatakan oleh Allah? Dia mau berbicara tentang kedamaian. Yang pertama, dia mau berbicara tentang kedamaian. Damai, hadameon. Dia mau berbicara tentang damai. Maka sebesar apapun badai, sebesar apapun cobaan, sebesar apapun rintangan dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti dia, kalau sudah ada kata damai, maka semua akan baik-baik saja. Maka semua akan baik-baik saja. Satu kata, damai, mengubah semua, meredam semua, 1000 kegelisahan, 1000 kekhawatiran. Satu kata damai meredam 1000 kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Sehingga itulah yang mau dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Adong mahadameon. Tuhan mau berbicara tentang kedamaian di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Yang kedua, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Asa unang mula nasida tuhaw tooni. Mereka tidak kembali kepada kebodohan itu. Kenapa dibilang bahwa kebodohan itu supaya jangan kembali ke sana? Kita butuh juga seperti yang tadi dengar-dengaran kepada Allah, supaya kebodohan itu tidak lagi ada di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Karena kebodohan adalah sama dengan keberdosaan. Dusdui. Kebodohan itu adalah keberdosaan. Ketika semua kembali kepada kedosaan itu, maka dia kembali kepada kebodohan itu. Kalau sudah ada kedamaian di tengah-tengah kehidupan manusia itu, maka tidak ada lagi kebodohan, maka tidak ada lagi keberdosaan. Yang ada adalah kedamaian di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Tidak lagi hidup di dalam keberdosaan, tetapi hidup di dalam kedamaian. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berangkat ke ayat 10. Dikatakan keselamatan daripadanya dekat. Keselamatan itu sudah dekat. Tema atau topik minggu kita juga mengatakan bahwa keselamatan itu sudah dekat. Jangan mudah percaya Bapak dan Ibu kepada orang-orang yang mengatakan mau mencari keselamatan. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah cepat-cepat percaya kepada orang-orang yang mengatakan keselamatan itu, mau mencari keselamatan. Mau mencari keselamatan. Seolah-olah keselamatan itu jauh. Seolah-olah keselamatan itu tidak ada. Seolah-olah keselamatan itu mau dicari-cari. No, bukan itu. Mau dikatakan bahwasannya keselamatan itu sudah dekat.
Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa keselamatan itu sudah dekat. Keselamatan itu sudah ada. Keselamatan itu sudah dekat di tengah-tengah kehidupan kita. Mari dambakan keselamatan itu. Sucikan keselamatan itu. Sucikan itu yang dikatakan keselamatan itu yang sudah dekat. Mari nantikan keselamatan itu. Mari nantikan kedamaian itu. Ketika seseorang yang kita nantikan sudah dekat, ketika orang yang kita sayangi bertelepon, ngajinek behami inna kan, kami sudah dekat, sudah mau sampai, pasti energi kita, semangat kita makin bertambah. Ngadi dia hamu nggak turun besi pesawat inna kan, kami sudah turun dari pesawat. Oh ya mau kemana? Ini mau ke taksi. Telepon 10 menit lagi. Sudah mana? Ini sudah masuk tol. Sudah di mana? Oh ini sudah masuk gerbang rumah, gapura rumah. Tentu semakin dekat orang-orang yang terkasih, semakin dekat orang-orang yang mau datang, semakin dekat orang-orang yang terkasihi yang mau datang, maka energi kita, semangat kita, ketika sudah dekat mau menemui kita, maka pembaharuan itu ada, semangat baru itu ada, energi baru itu ada. Sehingga di tengah-tengah kehidupan manusia itu, itulah yang dikatakan keselamatan itu sudah dekat. Unang pola be dilului. Jangan lagi dicari-cari. Jangan mau tergoda dan jangan mau percaya dan mudah percaya kepada orang-orang yang mengatakan mau mencari keselamatan. Karena apa? Firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa keselamatan itu sudah dekat. Persoalannya, kepada siapa keselamatan itu? Kepada siapa keselamatan itu? Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, kepada orang yang takut akan Dia. Keselamatan itu dekat kepada orang yang takut akan Dia. Keselamatan itu ada dan sudah dekat kepada orang yang mengatakan bahwa aku takut akan Tuhan. Keselamatan itu ada kepada orang yang mengatakan bahwa aku mau takut kepada Dia. Kalau Tuhan sudah dekat, kalau Tuhan sangat dekat, dan kalau Tuhan selalu dekat, baik itu di rumah, baik itu di gereja, baik itu di perkantoran, baik itu di setiap pekerjaan manusia, kalau dia mengatakan dan takut akan Tuhan, Tuhan sudah dekat, Tuhan sangat dekat, dan Tuhan selalu dekat. Bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang merasakan bahwa adanya tekanan, bagi orang-orang yang merasakan bahwa dirinya tidak mampu lagi bergerak, jemaat-jemaat Tuhan yang tidak mampu lagi mengatakan amagoya mang alak mau, panggillah aku Tuhan, tidak ada lagi dayanya, tidak ada lagi gunanya. Aku ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi mau dikatakan Tuhan itu sudah dekat, sangat dekat dan selalu dekat. Jangan lagi mencari-cari di Dia do haluoni. Mana keselamatan itu? Di mana Dia keselamatan itu? Di mana Dia yang dikatakan keselamatan itu?
Dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa yang tersulit dalam kehidupan kita, masa-masa Advent yang tersulit dalam kehidupan kita, dan masa-masa Natal yang akan kita rayakan yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, berubah situasi itu. Tetapi mau mengingatkan di Advent yang kedua ini, ketika kita sudah dekat, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita sudah dekat, ketika kita sangat dekat, dan ketika kita selalu dekat, maka kita akan bersaksi dan mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita melalui iman kepercayaan kita. Kita akan bersaksi kepada orang-orang. Kita akan bersaksi kepada orang yang di sekeliling kita. Ketika kita sudah dekat dan sangat dekat dan selalu dekat kepada Tuhan, maka kita akan bersaksi kepada Tuhan. Makanya adong do tangi yang nihalak, madok ale Tuhan, dau peho di Banua Gijang, jonok doho, tu nama jauh guarmu. Engkau jauh ke sorga, tapi bagi orang yang percaya, yang memanggil namamu, engkau dekat. Dau peho di Banua Gijang peho, alai molona jonok diho, di akan nama joguarmu. Itulah orang yang percaya. Itulah yang dikatakan bahwa Tuhan itu sudah dekat. Tuhan itu sangat dekat dan Tuhan itu selalu dekat. Dia mau mengatakan bahwa di Banua Gijang peho, di sorga Tuhan itu. Tetapi yang mau dikatakan ketika memanggil namanya, maka Tuhan itu selalu dekat kepada orang-orang yang memanggil namanya. Otomatis doi itu menjadi otomatis ketika seseorang itu sudah dekat, ketika seseorang itu sangat dekat, dan ketika seseorang itu selalu dekat, otomatis dia akan takut kepada Tuhan. Dia akan takut kepada Tuhan. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering kita dengar istilah monoteisme yang artinya percaya hanya kepada Allah. Itu sering kita dengar dan sering kita baca. Monoteisme yang artinya percaya hanya kepada Allah. Monolatreia yang artinya menyembah hanya kepada Allah. Saya sangat terinspirasi dan saya sangat tertarik perkataan Yakobus di pasal 1 ayat 8. Dia mengatakan orang yang mendua hatinya tidak tenang dalam hidupnya. Kembali kepada pribadi kita masing-masing, Bapak dan Ibu, ketika seseorang itu belum kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, udah di mana? Masih turun dari pesawat. Sudah di mana? Masih di tol. Sudah di mana? Sudah masuk gerbang. Ketika seseorang itu yang kita nantikan itu pas di depan mata kita, maka kita di dalam kehidupan kita posdorohat tadi sih, kita percaya. Kita sudah tenang. Tetapi dalam masa-masa penantian ini ada dalam kehidupan kita istilah monoteisme dan monolatreia, percaya hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Di masa-masa penantian ini terjadi kehidupan kita, terjadi dalam diri kita. Mau ragu, mau bingung, dan mau terpengaruh ke sana kemari, tetapi ingatlah apa yang dikatakan Yakobus, orang yang mendua hati, dia tidak tenang dalam hidupnya. Masa-masa penantian di dalam kehidupan kita banyak terjadi yang tidak diinginkan, yang membuat iman kita menjadi sengsara, membuat iman kita menjadi bingung, dan membuat iman kita mau terjatuh. Sehingga Yakobus mengingatkan orang yang mendua hati
tidak tenang dalam hidupnya. Masa penantian, masa menunggu, itu sesuatu yang sangat membosankan. Adiga do tahe Tuhan, kapan? Kapan? Adiga do di mana? Masa-masa penantian, masa-masa menunggu, sangat banyak tantangan dan sangat banyak cobaan. Tetapi nats kita pada hari ini mengingatkan, yang akan datang itu membawa kedamaian. Yang datang itu membawa sukacita. Jangan duakan hatimu ketika di dalam kepercayaan kita itu bahwa kita tetap menanti-nantikan yang dikatakan raja kedamaian itu, raja kehidupan itu, dan orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak akan menduakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami di Advent yang kedua ini, yang akan datang adalah Raja Kedamaian, agar kami tidak kembali kepada kebodohan, keberdosaan, tetapi kami mau dan hidup di dalam masa-masa penantian, banyak cobaan, banyak tantangan di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami mau goyah. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, siapa yang mendua hati, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya Allah Bapa kami, ajari kami agar tetap energik, semangat, menanti-nantikan orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi, juru selamat yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kami. Keselamatan itu sudah dekat, sudah ada, dan selalu dekat. Berkati kami, lindungi kami, berkati pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, agar melalui pekerjaan itu termulialah Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak dan cucu yang Engkau berikan kepada kami, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau jagai, Engkau lindungi, agar anak-anak yang Engkau berikan dan juga cucu yang Engkau berikan kepada kami menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan, tetap mengucap syukur di umur yang baru yang Engkau berikan kepada mereka. Berkati rumah tangga mereka, agar menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka, agar jemaat-Mu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang lesu, yang tidak bisa berdiri, yang hanya mengandalkan kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati, lindungi. Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan pengharapan yang hidup, agar jemaat-Mu dapat berpengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka, agar Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Jangan ada kehidupan mereka menjadi tidak berguna di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi menjadi ucapan yang syukur atas apa yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami,
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berkumpul di gereja kita ini, dan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing, kami mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu dan selamat Advent bagi kita semua. Tuhan memberkati.